4 ayat 13 sampai 17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Kalau sudah dapat, saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Ayat terakhir ayat 17 kita bersama-sama. Katakan amin. Dengan catatan, perhatikan baik-baik yang kita baca. Sehingga biarpun belum dikupas, Anda sudah dapat apa yang Tuhan maksud dari kebenaran ini. Apa judul perikopnya Bapak Ibu? Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Kenapa ini judul perikopnya? Pertama, ini sangat serius. Kedua, yang serius di mata Allah, enggak serius di mata kita. Yang serius di mata dunia, serius di mata kita. Ini yang membuat banyak orang Kristen sulit berubah. Yang berikutnya, kenapa judul perikopnya jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan? Karena mayoritas, bukan minoritas loh. Mayoritas orang percaya, bukan Kristen yang KTP, bukan Kristen sejak lahiriah, bukan Kristen sekedar tradisi. Orang percaya, rata-rata orang Kristen percaya, tidak sedikit kita hamba Tuhan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ini sangat serius. Halo Bapak Ibu. Tahu nggak Anda? Sakit kanker itu nggak serius. Kayaknya nggak rela wajah Anda nih. Halo, sakit kanker nggak serius. Sakit kanker serius bagi orang nggak percaya. Sakit kanker serius bagi yang imannya abal-abal. Bagi orang beriman sehat, kanker nggak serius. Kayaknya aminnya terpaksa nih. Kenapa nggak serius? Karena kanker salah satu mempercepat kita ketemu Tuhan Yesus. Ketawanya mengandung kepedihan ini. Jujur, Anda niat ketemu Tuhan Yesus enggak? Halo, Anda niat masuk surga enggak? Ya niat matilah. Amin. Tepuk tangan. Iya, kanker enggak serius. Melupakan Tuhan dalam perencanaan sangat serius. Sayangnya, orang seringkali sadar bahwa melupakan Tuhan dalam perencanaan itu sangat serius setelah mati. Kalau setelah mati baru sadar itu kedaluarsa, expired. Makanya bersyukurlah kita sebelum meninggal dengar firman hari ini. Katakan amin. Supaya kalau tahun depan kita meninggal agak beres hidup kita. Haleluya, satu orang. Yang lain kayaknya menderita nih. Atau Anda salah ngundang saya khotbah. Lain kali undang pengkhotbah yang enak-enak khotbahnya. Supaya enak kita masuk nerakanya. Nanti kita gagal fokus loh. Padahal kita ingat gak Bapak Ibu nyanyian sekolah minggu? Di dalam dunia ada dua jalan, lanjut. Lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu innalillahi. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Tapi orang Kristen suka jalan lebar. Nyambung gak? Ya nyambung lah. Karena Anda yang saya maksud suka jalan lebar. Artinya jalan yang mengenakkan kita. Makanya ada enggak orang Kristen, saya ulangi ya. Ada enggak orang Kristen menyembah gemetar-gemetar. Tapi pulang gereja naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Ada enggak? Kenapa Anda jalan lawan arah?
Karena Anda suka jalan lebar. Tolong tersinggung. Berarti belum mati rasa. Tuh belum rela juga wajah Anda. Yuk kita baca bergantian. Saya baca ayat 13, saudara baca ayat 14. Ayat terakhir ayat 17. Kita bersama-sama. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Lanjut. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Sama-sama. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik. Wow. Ayat 17 menunjukkan standar keteladanan orang Kristen itu di atas rata-rata. Bukan hanya berbuat jahat saja dosa Bapak Ibu. Jangan gagal fokus. Bukan hanya berbuat jahat saja dosa. Tapi apa? Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik pada dirinya. Bagaimana ia harus berbuat baik pada pasangannya. Bagaimana ia harus berbuat baik pada anaknya. Bagaimana ia harus berbuat baik pada orang tuanya, pada iparnya, pada tetangganya, pada gerejanya, kepada negaranya. Tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa, titik. Serius. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Bukan upah kanker maut. Sehingga ada orang sakit kanker, didoakan gak sembuh, didoakan gak sembuh, mati tetap masuk surga karena dia bertobat. Tapi ada orang sakit kanker, didoakan sembuh, mati tetap masuk neraka karena dia tahu apa yang berbuat baik, dia gak lakukan, dia berdosa. Kristen itu bukan soal sakit sembuh. Kristen itu bukan soal miskin kaya. Gagal fokus Anda kalau itu. Kristen itu soal bertanggung jawab mempermuliakan nama Tuhan. Kristen itu agama bertanggung jawab. Saya tidak tertarik menjadi pengkhotbah terkenal. Saya tertarik jadi pengkhotbah yang bertanggung jawab. Saya tidak tertarik jadi hamba Tuhan yang kaya. Saya nggak tertarik. Saya tertarik jadi hamba Tuhan yang bertanggung jawab sebagai suami, bertanggung jawab sebagai papa, bertanggung jawab sebagai gembala, bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, bertanggung jawab dalam perkataan, bertanggung jawab dalam kelakuan, bertanggung jawab dalam keuangan. Ini penting karena Bapak Ibu jangan Anda meninggalnya akan kecewa. Karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali bukan sebagai bayi. Apalagi sebagai sinterklas. Tidak. Ada yang tahu sebagai apa kedatangan yang kedua kali? Sebagai apa? Sebagai apa? Kayaknya belum pada makan ini semuanya. Sebagai apa? Sebagai hakim. Dan hanya orang-orang yang bertanggung jawab. Kedatangan Tuhan yang kedua kali itu gak pernah ditakuti. Hanya orang yang bertanggung jawab. Dan orang Kristen keunggulannya bukan soal ekonomi. Keunggulannya bukan soal mujizat. Karena bukan itu yang utama. Keunggulannya adalah
adanya keteladanan hidup di atas rata-rata. Kalau khotbah begini jarang, amin, jarang. Malam sunyi senyap. Tapi kalau saya khotbah, siapa sakit sembuh, amin, amin. Senang sekali kadang-kadang sakit sembuh. Siapa yang gak punya pekerjaan, dapat pekerjaan. Siapa yang gak punya rumah, dapat rumah. Halo, gagal fokus. Jujur Bapak Ibu, jujur Bapak Ibu. Ibadah yang sejati bicara menerima atau memberi. Jawab dong. Di atas memberi malah berkorban. Apa itu? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berakhir di mana? Yang berkenan di hadapan Allah, itu yang bertanggung jawab. Itu adalah ibadah yang sejati. Kalau enggak begitu, itu tidak ibadah sejati. Kalau enggak boleh saya katakan ibadah palsu. Maaf ya, saya khotbah apa adanya walaupun enggak diundang lagi, khotbah apa adanya. Yang penting bertanggung jawab. Jujur Bapak Ibu, jujur Bapak Ibu. Banyak enggak gereja-gereja menekankan, datanglah ke gereja yang sakit sembuh, datanglah ke gereja yang enggak punya anak dapat anak, yang enggak punya jodoh dapat jodoh, yang enggak punya pekerjaan dapat pekerjaan, yang enggak punya kendaraan akan diberikan kendaraan, yang enggak punya rumah dapat rumah, engkau akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Maafkan saya, banyak enggak gereja menekankan hal itu? Banyak enggak? Itu bicara menerima atau memberi? Itu berlawanan banget dengan Alkitab. Berlawanan banget dengan Alkitab. Tapi karena kita nggak ngerti kebenaran, kita senang sekali statement seperti itu. Halo, tanpa sadar banyak orang Kristen sedang disesatkan. Maafkan saya. Anda ke gereja, sakitmu sembuh nggak penting. Pemarahmu sembuh penting. Tuh mulai nggak rela lagi wajah Anda. Sakitmu sembuh nggak penting. Dendam sakit hatimu sembuh penting. Sakitmu sembuh nggak penting. Sombongmu, congkakmu sembuh penting. Pemarahmu, kasarmu sembuh penting. Ini yang penting supaya ibadah kita berakhir di mana? Berkenan di mata Tuhan. Amin. Tepuk tangan. Apa setelah tepuk tangan? Bertobat. Karena nggak ada rohaninya tepuk tangan. Iman tanpa perbuatan mati. Tepuk tangan tanpa pertobatan, innalillahi. Amin. Ayolah. Supaya kita selaras dengan Tuhan. Itu yang saya katakan Bapak Ibu. Mayoritas orang Kristen dan juga kita hamba Tuhan. Luarnya berubah, dalamnya enggak berubah. Kemasannya berubah, isinya enggak berubah. Nyambung enggak sih? Saya ulangi jujur ya, Mana orang Kristen lebih gampang tidak terlambat ke gereja atau ke bandara? Ngerti kan? Jam 6 sore pesawatmu ke Jakarta, sampai bandara jam berapa? Ngerti kan? Jam 6 sore ibadah kita, sampai gereja jam berapa? Kan gitu toh. Tolong tersinggung ya, siapa suruh undang saya khotbah. Kayak berubah iya, tapi kenyataan kagak. Makanya orang Israel keluar dari Mesir menuju kemana? Tanah Kanaan. Yuk jujur Bapak Ibu, mana lebih banyak? Nyampe atau gugur di tengah jalan? Lebih banyak gugur di tengah jalan. Apa masalahnya? Enggak hidup dalam perencanaan Allah. Apa masalahnya? Orang Israel keluar dari Mesir
Tapi Mesir belum keluar dari hidup orang Israel. Itu masalahnya. Orang Israel keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari hati mereka. Sehingga protes, berontak. Musa, ngapain kau bawa kami ke padang gurun? Mau kau bangun kuburan kami? Lebih enak di Mesir. Mesir belum keluar dari hati mereka. Akhirnya duniawi juga. Orang Kristen keluar dari kegelapan. Tapi kegelapan belum keluar dari hatinya. Ini repot. Ada enggak orang Kristen rentenir? Ada enggak orang Kristen main judi? Ada enggak orang Kristen berzina? Ada enggak orang Kristen cerai? Ya rusak. Ada enggak orang Kristen koruptor? Halo, ini penting sekali. Ada enggak orang Kristen homoseks? Ada enggak orang Kristen lesbian? Saya membimbing pendeta homoseks. Mengerikan sekali. Karena kegelapan belum keluar dalam dirinya. Ada enggak orang Kristen buka situs porno? Ada. Karena kegelapan belum keluar dalam hatinya. Ada enggak orang Kristen suka ngutang tapi bayar enggak mau? Karena kegelapan belum keluar dalam dirinya. Ada enggak orang Kristen malas baca Alkitab? Enggak tertarik memberikan perpuluhan. Karena kegelapan belum keluar dari dari hidupnya. Sekali lagi kayaknya Anda salah ngundang saya khotbah nih. Ayolah. Kenapa firman ini diberitakan buat Anda? Karena Tuhan memperlakukan kita bukan anak murahan. Bukan anak gampangan. Tetapi anak-anak pilihan. Makanya konsekuensinya ditegur, dibongkar kemunafikan kita. Supaya diperbaiki kelakuan kita dan dididik kita dalam kebenaran. Karena Tuhan ingati kejadian Israel keluar dari Mesir. Lebih banyak guru di tengah jalan. Tuhan ingat ulangkan dalam perjanjian baru. Apa Tuhan bilang? Banyak yang terpanggil. Kenapa? Gak mau hidup dalam perencanaan Allah. Konteks kebenaran ini Bapak Ibu. Yakobus menulis surat kepada orang Kristen yang diaspora, yang menyebar, yang sedang mengalami tekanan, kesulitan, bahkan mengancam kematian, yang membuat mereka tidak lagi bertanya kepada Tuhan bagaimana solusinya. Akhirnya mereka menyelamatkan diri mereka dengan cara mereka. Ya susah. Yuk kita buka Yakobus pasal 1. Ayat 2 sampai 4. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Sudah dapat Bapak Ibu? Saya baca ayat 2. Saudara-saudaraku, apa katanya berikutnya? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini kan perlu perubahan dari dalam melihat seperti ini. Kebanyakan kita kalau jatuh berbagai macam pencobaan, kita enggak menganggap itu kebahagiaan. Kita menganggap itu ketidaknyamanan sehingga kita marah dan kita ambil jalan keluar dengan cara kita sendiri. Repot. Saya ngomong sama tokoh masyarakat, jangan cerai. Pak pendeta, istri saya berzina, tetap jangan cerai. Lu gak masuk akal. Halo, kalau bicara iman itu di atas akal. Makanya lebih banyak orang mengambil jalan lebar daripada jalan sempit. Saya tanya kamu. Siapa bapak beriman? Abraham kan? Di mana disebut bapak beriman? Abraham. Kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit. Itu perintah atau janji? Itu bicara Abraham menerima atau berkorban?
Menerima. Bukan di situ Abraham disebut lulus sebagai bapak beriman. Bukan. Tapi di mana? Di berkorban. Abraham, ambil anakmu yang tunggal. Spesifik, yakni Ishak. Spesifik, kenapa harus spesifik? Karena Abraham sempat buka cabang. Ada anak tunggal yang namanya Ismail. Bukan Ismail, yakni Ishak. Dipertajam yang kau kasihi. Apa berikutnya kata Tuhan? Beli dia Fortuner atau Pajero, gitu enggak? Kagak. Karena iman itu bukan bicara menerima. Iman itu bicara berkorban. Apa kata Tuhan? Sembelih dia bagiku. Halo, Abraham manusia biasa atau robot? Ada konflik gak di batin dia ketika perintah itu datang? Tapi akhirnya taat gak? Berapa orang dalam Alkitab disuruh motong anak? Cuman satu. Karena itu tingkat kesulitannya sangat tinggi, di luar masuk akal. Ayub tidak disuruh, Musa tidak disuruh, Daniel, Daud, Petrus tidak disuruh. Makanya hanya satu yang punya gelar bapak beriman. Arti bapak itu biangnya. Cuman satu, karena tingkat kesulitan dalam penyerahan terhadap ketaatan itu paling tinggi. Saya tanya sama tokoh masyarakat ini, menurut Alkitab, berapa orang Tuhan suruh, hai suami kasihlah istrimu? Berapa orang? Semua suami, berapa orang? Gak kehitung. Kenapa? Karena lebih ringan. Banyak orang namanya suami disuruh kasih istri, motong anak cuma satu orang. Karena tingkat kesulitannya lebih tinggi. Bapak ibu nyambung gak sih ya? Kalau gak nyambung capek saya korbannya. Lebih sulit. Saya jujur aja, kalau Tuhan bilang saya, ntar saya pulang Jakarta, misalnya, terus Tuhan datang, Ridwan Huta Barat, Ridwan Huta Barat. Ya Tuhan, aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Iya Tuhan ya. Kenapa Tuhan? Anak kamu kan dua, si Aseng Huta Barat dengan si Amoy Huta Barat. Karena anak join ya. Kenapa Tuhan? Ambil salah satu, bawa ke parkiran Pondok Indah Mall, sembelih dia. Saya langsung bilang, gak mau. Aku Tuhan Allah menyuruh, tidak mau. Mau apa? Gak mau. Makanya suara itu gak pernah datang ke saya. Nyambung gak? Hanya Abraham. Gak akan mungkin Tuhan suruh Anda bapak-bapak motong anak. Hanya Abraham. Karena tingkat kesulitan sangat tinggi. Tapi bapak-bapak, Tuhan suruh kita mengasihi istri. Titik. Lo istri saya berzina Pak Pendeta. Saya ngomong sama dia. Katanya lu pintar. Tapi jadi bodoh. Kenapa? Saya tanya, kalau istrimu gak berzina, cerai gak? Ya enggak dong. Kalau berzina, ya cerai dong. Berarti mekanisme pengambilan keputusanmu dikuasai kelakuan yang jahat dari istri. Maksudnya apa Pak Pendeta? Saya tanya kamu. Kalau istri saya berzina, jahat enggak? Ya jahat dong. Oke, jangan keras-keras. Jahat. Sebaiknya tolong arahkan saya. Sebaiknya saya mengambil keputusan karena istri saya jahat dia berzina. Atau sebaiknya saya tertarik mengambil keputusan oleh kasih Tuhan yang mau berkorban untuk jiwa saya, untuk banyak orang yang katakan sama saya, hai suami kasihlah istrimu. Saya tertarik pengambilan keputusan saya dikuasai Tuhan. Enggak dikuasai kejahatan istri. Itulah hidup dalam perencanaan Allah. Jangankan istri, jangankan suami. Tuhan juga katakan kasihlah musuhmu. Lah ini ayat ini jangan kutip satu ayat. Pertama, kalau nggak ngerti bahasa aslinya. Kedua, kalau nggak ngerti perikopnya. Sehingga banyak orang nggak ngerti kebenaran. Karena apa?
keluar dari Mesir. Tapi Mesir belum keluar dalam hidupnya, dalam pengambilan keputusannya. Akhirnya banyak orang Israel gugur di tengah jalan. Banyak orang Kristen gugur di tengah jalan. Ini serius. Makanya Bapak Ibu, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai. Kalau berbagai-bagai pencobaan sedikit atau banyak? Banyak. Bisa enggak kita anggap itu sebagai kebahagiaan? Seharusnya bisa. Karena apa? Kalau kita mengerti Kristen, menikmati Immanuel. Apa arti Immanuel? Maka Allah kita jauh lebih besar dari pencobaan kita. Tidak ada petinju juara tanpa pertandingan. Pernah dengar nama Chris John enggak? Penyanyi apa? Ketawa. Pemain sepak bola. Oh enggak, petinju. Waktu awal dia latihan tinju, dia wusu dulu. Terus masuk tinju, asalnya dari Banjarnegara. Awal dia mulai bertinju, disuruh enggak bertandingan juara dunia? Ya enggak lah, jadi pergedel nanti dia. Dia lawan juara antar kecamatan. Kalau menang, lawannya harus juara RT atau juara kabupaten. Kalau juara kecamatan jangan lagi lawan juara RT dong. Harus lawan juara kabupaten. Lebih berat enggak lawannya? Dia mau atau takut? Mau. Ketika juara kabupaten, dia lawan juara RW enggak? Ya enggak lah. Juara provinsi. Nyambung gak sih? Makin lama untuk juara sejati, makin lama, terus makin lama lawannya makin ringan atau makin berat? Makin berat. Akhirnya dia juara dunia WBA. Coba tanya misalnya sewaktu dia juara dunia. Tanya, Chris John 4 bulan lagi kamu akan tanding. Dengan mana? Juara RT di Rawamangun. Mau enggak dia? Ya enggak lah, enggak mau. Chris John lawan lu pukulannya ringan. Enggak mau. Nanti lu diam aja di ring biar dia gebukin Anda. Nanti dia KO sendiri. Enggak mau. Kenapa enggak mau? Itu enggak ada kebanggaannya. Ini petinju atau pelawak. Kok lawannya juara RT? Dan hadiahnya kerupuk kampung. Karena enggak ada sponsor. Mana ada sponsor juara dunia lawan juara RT? Enggak mau. Jadi lu Christian mau tanding sama siapa? Coach, pelatih. Aku mau lawan juara dunia WBC. Tahu enggak? Siapa juara WBC? Emang kenapa? Dari Meksiko. Emang kenapa? Pukulannya keras. Saya mau. Itu mental pemenang. Kalau lawan juara lebih berat, makin bangga. Lebih berat, makin bangga. Nyambung gak sih? Jangan hanya nyambung, praktekin. Makin sulit istrimu, makin cerewet istrimu, makin kurang hemat berkata-kata istrimu, makin bangga. Ketawa Anda mengandung kepedihan. Kayaknya ketawanya ngelawan. Sinis. Makin sulit suamimu, makin bangga. Kan mulai menderita kan? Gak ada kata amin gak? Yang ada apa? Ketawa sinis. Ya susah. Karena dalam kita belum berubah. Mana lebih subur? Jepang atau Indonesia? Indonesia. Pertanyaan berikutnya, mana lebih tekun, Indonesia atau Jepang? Ya udah pasti. Mana lebih malas? Ketawanya mengandung kepedihan. Yang sulit itu membuat kita makin kreatif, makin tahan banting. Orang Jepang kalau kerja nggak ngobrol, fokus. Orang Indonesia nggak semua, tapi kebanyakan kerja ngobrol, nggak fokus. Ngerti kan? Orang Jepang kalau makan ngobrol.
Gak enak nih ketawanya ini. Orang Indonesia kalau makan gak ngobrol, fokus. Beda, beda. Kenapa ketawa? Karena nyambung. Orang Anda kok yang saya maksud. Makanya orang Jepang kalau kerja keringetan. Orang Indonesia kalau makan keringetan. Sungguh-sungguh. Segenap hati. Beda. Mana jalan lebih nyaman? Halo, mana jalan lebih nyaman? Jalan tol atau jalan rusak berlubang-lubang? Ngerti kan? Mana lebih tinggi angka kecelakaan mendatangkan kematian? Jalan tol atau jalan rusak? Ngerti kan? Survei membuktikan gak ada mobil jalan tol lari 20. Itu mobil rusak. Rata-rata jalan tol lari 100, 120 bahkan 150. Survei membuktikan kalau jalan tol jangankan penumpang, supir pun bisa ngantuk. Ukuran detik kecelakaan mati. Selalu kecelakaan di jalan tol mendatangkan kematian. Jalan gak nyaman berlubang-lubang. Ada gak lari 80? Itu mabok. Ada nggak yang ngantuk? Ya nggak ada. Kok makan antimo 40 biji? Ya nggak ada karena kepentok tok. Nggak ada yang tidur. Kalau jalan rusak kerjasama bagus. Yang di belakang supir keluar kepalanya. Yang sebelahnya keluar. Ya terus. Kiri lebar. Kanan dikit. Enak kerjasama jalan rusak. Kalau jalan tol ada nggak keluar kepalanya? Kiri nggak ada. Itu mobil rumah sakit jiwa, nggak ada. Nyambung nggak sih? Anggaplah sebagai kebahagiaan kalau kau jatuh berbagai-bagai pencobaan. Kenapa nggak cerdas? Makin sulit istrimu, makin sulit suamimu, itu yang cocok. Jangan niat ganti. Atau tukar tambah, jangan. Apalagi buka cabang, jangan. Berarti kenapa kau marah? Kenapa kau mau cerai? Kenapa kau usir? Kenapa kau berantem? Kenapa kau tampar? Karena kau hidup di luar rencana Allah. Balaslah kejahatan dengan bohong loh. Jangan ada dusta di antara kita lah. Karena kebanyakan kita ibadah itu, firman itu hanya teori. Ini bahaya, iman tanpa perbuatan mati. Berbagai-bagai pencobaan, gak ada alasan kita untuk keluar dari pimpinan Tuhan. Karena kita tahu, Tuhan adalah gembalaku. Kita seringkali nyanyi itu hanya di mulut. Tindakan kita, Tuhan gak gembala kita, kita gembala kita. Sehingga ada gak orang Kristen, mobilnya dipepet, dia pepet balik. Ada nggak? Jawab dong, ada nggak? Ya ada lah. Saya tahu ada orangnya di sini, tahu saya orangnya. Mau saya kasih tahu? Lagi ngelihat saya dia. Jangan ada dusta di antara kita lah. Dipepet mobil kita, kita pepet balik. Dipepet lagi, kita pepet lagi. Lawan kita naik trotoar guru, kita puas kepenuhan roh jahat. Ya kan? Iyalah. Terus di belakang mobil kita ada stiker, tulisannya apa? Yesus Kristus Jurumudiku. Sempurna banget, sempurna sekali. Haleluya. Kenapa gak samar petir loh? Kristen ini kadang-kadang gagal fokus. Bagus rohani, terharu-terharu menyembahnya. Terharu-terharu menyembahnya. Kelakuannya mengharukan. Nyambung gak? Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Nyambung gak sih? Menderita semua wajah Anda nih. Yuk kita lihat Yakobus, kita percepat. Yakobus pasal 4 ayat 1. Sama-sama kita baca. Yakobus pasal 4 ayat 1. 1, 2, iya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Lanjut. Maafkan saya Bapak Ibu.
kemenangan seseorang dimulai memiliki tingkat kesadaran yang tinggi bahwa dalam diri kita ini ada mental melawan kebenaran. Jangan pura-pura nggak ngerti. Kemenangan orang Kristen dimulai dari milikilah tingkat kesadaran yang tinggi dalam diri kita masing-masing, ada mental ngelawan terhadap kebenaran. Dari mana datangkan sengketa pertengkaran antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu? Jeleknya kita melihat dengan cara salah. Kenapa kamu bertengkar? Gara-gara suamiku. Selalu nunjuk yang sana. Gara-gara istriku. Enggak, dari dalam diri kita. Milikilah tingkat kesadaran diri yang tinggi. Bahwa kita punya mental ngelawan. Ngelawan terhadap pimpinan Tuhan. Jujur Bapak Ibu, ya tolong jujur ya. Mana kita lebih suka menghafal kejelekan diri sendiri atau menghafal kejelekan pasangan? Jawab dong. Itu mental Anda dan saya kalau nggak berserah. Ditambah, mana kita lebih suka menghafal kebaikan pasangan atau menghafal kebaikan diri sendiri? Jangan pura-pura nggak nyambung lah. Ditambah manusia kita makin ruwet. Manusia kita makin ruwet. Mana kita lebih suka menuntut pasangan berubah atau menuntut diri sendiri berubah? Jawab. Ini dia. Salah satu kekanak-kanakan orang percaya, dia selalu menyalahkan orang lain. Kenapa dia marah? Itu kekanak-kanakan. Marah itu bukan karena pasangan. Marah itu bukan karena orang lain. Marah itu karena pilihan. Tuh gak ada amin kalau kau begini. Karena pilihan. Ada Immanuel, ada Allah beserta dalam kita. Ketika pasangan kita marah, Tuhan bilang apa? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tapi kita bilang apa? Di mana harga diri aku? Ini yang gue sayang berat-berat deh. Ketika kita bangun pagi jam 4:30. Ada dua suara kan? Suara Tuhan. Anakku, kau bangun hari ini karena anugerahku. Naikkanlah pujian, nyatakan syukur, ambil Alkitab, bacalah. Tapi suara kita bilang apa? Apa kata suara kita? Masih gelap. Lanjutkan tidurmu jilid kedua. Nyambung gak? Ya nyambung lah. Orang Anda yang saya maksud. Dalam diri kita ini ada yang suka ngelawan kebenaran. Makanya kegagalan orang Kristen percaya untuk dewasa gak militan dalam sangkal diri dan pikul salib. Kebanyakan kita nggak suka sangkal diri. Kebanyakan kita bela diri. Ya gagal lah. Lihat pasal 4 ayat 6. Pasal 4 ayat 6. Operator. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak Ibu, terimalah Yesus sebagai Tuhan, bukan sekedar di nyanyian, tapi di ketaatan. Karena tidak ada statement hidup yang berbobot mengaku Yesus Tuhan selain ketaatan. Khotbah yang bagus belum tentu statement yang berbobot mengaku Yesus Tuhan. Catat baik-baik itu. Khotbah yang bagus belum tentu itu statement berbobot mengakui Yesus Tuhan. Tapi yang paling berbobot mengakui Yesus Tuhan adalah statement hidup yang taat harga mati. Jangan pura-pura gak dengar. Jangan pura-pura gak dengar. Ketaatan itu statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Ini penting. Orang yang mentaati Tuhan itu orang rendah hati.
Orang yang tubuhnya suka merendah, enggak, belum tentu rendah hati. Kalau enggak, tapi dalam hatinya dengkol, tetap aja ngelawan. Orang yang taat pada firman Tuhan itu orang rendah hati menurut Tuhan. Makanya ayat 7 dikatakan apa ayat 7? 1, 2, ya. Karena itu tunduklah kepada Allah. Lanjut. Apa arti tunduk kepada Allah? Menuruti pimpinannya, menuruti rencananya, mentaati perintahnya. Hanya orang-orang taat yang bisa melawan iblis. Khotbah bagus, banyak jemaat, banyak mujizat, belum tentu bisa melawan iblis. Saya bimbing ada pendeta, khotbah bagus, jemaatnya banyak, homoseks tuh. Saya pernah melayani orang, khotbah bagus, jemaat banyak mujizat, punya istri simpanan tuh. Halo, khotbah bagus enggak ukuran rohani, jemaat banyak bukan ukuran rohani, taat ukuran rohani. Ini penting sekali, jangan gagal fokus. Orang Kristen kan cengeng-cengeng. Halo, maafkan saya gembala jemaat, satu jemaat di Jakarta. Sebelum ibadah kami berdoa. Halo, sebelum ibadah kami berdoa. Salah satu doa kami apa? Dalam nama Yesus, iblis dan roh jahat, roh kegelapan tidak boleh ambil bagian dalam ibadah. Kami ikat, kami usir, keluar, pergi. Kami usir, pergi gak dia? Pergi. Minggu depan iblisnya datang lagi gak? Datang. Kami berdoa lagi. Dalam Yesus, iblis, roh jahat, setan-setan tidak boleh ambil bagian. Kami ikat, kami tolak, kami usir, keluar. Keluar dia. Ibadah berikutnya datang lagi gak? Datang. Lain dengan jemaat. Kalau jemaat diusir, keluar. Keluar. Minggu depan datang lagi gak jemaat tuh? Gak datang-datang. Nyambung gak sih? Tuh, ketawa Anda mengandung kepedihan. Gak datang-datang. Saya ngomong sama jemaat, jangan-jangan setan lebih cocok nyanyinya apa? Ku tak akan menyerah. Lebih cocok setan daripada lo. Halo, kalau Anda gampang tersinggung, Anda suka sekali keluar daripada rencana Allah. Mulai dari bapak-bapak lihat saya. Anda harus lebih rohani dari sisi rumahmu. Karena kau imam. Amennya satu orang. Yang lain kayaknya belum rela. Kalau istri kita marah-marah, bapak-bapak maafkan saya ya. Kalau istri kita marah-marah jangan buka mulut. Jangan buka mulut. Karena perempuan kalau marah logikanya tumpul. Kalau Anda jelaskan makin ruwet sama dia. Diam aja. Istri saya kalau marah-marah itu yang saya bilang. Kalau istri saya marah-marah saya tatap aja dia. Ada Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Kalau istri saya marah-marah saya ngomong sama Tuhan dalam hati. Tuhan energik banget istriku, sehat dia. Iya. Salah satu tanda istri sehat masih bisa ngomel. Kalau istri diem melulu, itu tanda-tanda meriang. Lebih ngeri kalau istri ketawa melulu, itu tanda-tanda gangguan jiwa. Iya. Kalau ada kombinasi diem, marah, ketawa, itu normal. Kalau marah lagi, saya nggak pernah buka mulut. Saya tatap dia, saya bilang sama Tuhan, sungguh aku nggak salah pilih dengan orang ini. Kau kirimkan dia menjadi pahat yang tajam untuk mengukir saya. Lanjutkan Tuhan. Kalau marah lagi dia tetap saya tatap dia dengan senyum-senyum saya. Saya bilang Tuhan, biarkan dia solo karir. Aku gak mau duet. Amin. Biar aja di solo karir. Kalau marah lagi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, istriku ini satu-satunya di dunia, manusia langka orang ini Tuhan. Tolong lestarikan Tuhan. Selalu berakhir dia kalah. Karena marah itu capek. Makanya ada pepatah, siapa lekas marah lekas tua kata orang Indonesia karena diperhalus. Maksudnya lekas mati.
Iya, karena marah itu capek sekali. Selalu Pak, kok aku marah-marah Papa senyum-senyum aja. Saya bercandain, Ma, tinggi saya 2 meter kurang banyak. Tapi daya nikmat saya di atas rata-rata. So sweet. Makanya kekuatan laki-laki di ketenangan. Karena apa? Karena tidak ada Adam nafsu. Tidak ada Adam nafsu. Yang ada hawa nafsu. Siapa yang nafsuan? Si Hawa. Jangan pura-pura gak nyambung. Kalau bapak-bapak sini cerewet, saya sarankan. Kalau bapak-bapak di sini pemarah cerewet, tolong pakai daster. Kekuatan laki-laki di ketenangan. Saya yakin bapak-bapak, maafkan saya yakin bapak-bapak lebih ganteng dari saya. Orang buta pun tahu. Tapi saya nggak yakin bapak-bapak, Anda lebih cerdas dari saya dalam mengasihi istri. Cius. Pendek bisa narsis loh. Kayaknya nggak rela ketawa Anda. Makanya tunduk kepada Allah. Kenapa pasangan marah kita nggak mau marah? Kita tunduk kepada Allah. Kenapa istri marah atau suami marah kita lawan? Karena kita nggak tunduk kepada Allah. Tanduk pada Allah. Kita yang suka mental berontak Bapak Ibu. Sakit kanker nggak serius. Nggak tunduk kepada Allah itu serius. Jangan gagal fokus. Sakit kanker nggak serius. Nggak tunduk kepada Allah serius. Karena kalau nggak tunduk, ada statement hidup berkata, kau bukan Tuhanku, kenapa aku harus taati? Nggak tunduk itu serius. Maka doa puasalah, bukan lagi supaya sakit sembuh. Doa puasalah supaya sampai mati kita tetap taat kepada Allah, tunduk kepada Allah. Pasti mencapai garis akhir. Makanya lihat ayat yang kita baca setelah diuraikan pasal 1 pasal 4 ayat 13. Kembali kepada bacaan kita operator. Ayat 13-14. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kenapa kita harus tunduk ke dalam rencana Allah? Yang pertama, karena di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Milikilah kesadaran yang tinggi dalam hal ini. Jangan hanya teori. Kenapa capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik nggak konflik sama pasangan. Kita tetap baca Alkitab. Karena kita mau tunduk dalam rencana Allah. Kenapa Anda nggak tertarik baca Alkitab tiap hari? Karena Anda melawan Allah. Ini serius. Yang kedua, kenapa kita harus tunduk kepada rencana Allah? Halo Bapak Ibu, sadarlah. Perbedaan signifikan Kristen dengan agama lain. Kristen agama penebusan. Ulangi, Kristen agama apa? Lebih keras. Konsekuensi ditebus, kita dulos, dia kyrios, kita budak, dia Tuhan. Pendekatan budak kepada tuannya, tunduk kepada rencananya. Pendekatan budak kepada tuannya, budak nggak bicara hak, tapi kewajiban. Kebayang gak kalau ada pembantu rumah tangga ngelamar kerja kepada kami dengan rencana-rencana dia? Bingung kan? Kamu mau kerja di tempat ini? Iya Bapak, iya Ibu. Tapi saya punya rencana. Udah bingung saya. Rencana apa? Iya kalau saya kerja sini rencana saya Rabu dan Sabtu saya pacaran. Lu bingung saya. Kamu mau kerja atau enggak sih? Ya mau, tapi saya punya rencana. Ini ruang tamu catnya jangan putih, harus hijau. Bingung lagi. Loh kok kamu yang ngatur? Ya saya punya rencana. Bingung. Saya punya rencana seminggu itu 2 kali makan kambing, 2 kali makan sapi. Oh repot ini. Maka saya bilang, oh ya oke. Kau punya rencana begitu. Kami gak punya rencana merekrut kamu. Silakan keluar. Kalau
Kalau kita hamba Tuhan, kita umat tebusan, jangan lupa bukan hanya pendeta hamba Tuhan. Setiap orang percaya adalah hamba Tuhan. Ulangi. Karena bukan hanya pendeta ditebus, setiap orang percaya ditebus. Maka sebagai hamba Tuhan orang percaya tunduk pada rencana Dia. Boleh gak kita punya rencana? Boleh. Tapi letakkan di bawah kaki Tuhan. Saya punya jadwal padat sekali Bapak Ibu. Selasa sampai Kamis itu rata-rata 2 kali khotbah. Jumat bisa 4 kali, Sabtu bisa 4 kali. Minggu saya selalu 6 kali khotbah. Padat sekali saya. Penuh sekali. Tapi saya bilang sama yang mengundang, saya bilang, mereka duluan bilang, Pak jangan batal ya. Oh iya, tapi tetap bisa batal. Loh kenapa? Kan kami undang sudah setahun yang lalu. Iya tetap bisa batal. Loh kenapa? Kalau jemaat saya meninggal, saya batalin. Loh kok bisa begitu? Bisa dong. Karena jemaat saya meninggal gak punya jadwal. Iya, saya prioritaskan jemaat saya. Saya bersyukur Bapak Gembala hari ini di rumah duka. Karena rumah duka itu penting sekali. Bahkan semua pelayanan saya tahun ini bisa batal semuanya. Kalau saya meninggal. Nyambung gak sih? Masa Anda bawa mayat saya ke sini? Saya diundang di Cina Daratan. Khotbah. Mereka bilang apa? Maaf Pak Pendeta tetap ada kemungkinan ketangkap ya. Ya kalau memang harus ketangkap gak apa-apa. Karena Tuhan yang jadilah. Kalau ketangkap karena melayani gak ada masalah. Kalau ketangkap karena nyopet itu lain cerita lah. Anda harus tunduk termasuk dalam pilpres. Tunduk kepada Allah. Silakan Anda suka seseorang. Silakan. Apalagi terkenal baik. Terkenal bagus. Memperhatikan rakyat. Tunjuklah dia. Oh haleluyanya gue nyambung deh nih. Tapi maafkan saya. Kalaupun akhirnya dia menang. Jangan euforia berkelebihan. Karena pengharapan kita enggak pada dia. Pada Tuhan Yesus. Berikutnya. Kalaupun dia kalah. Yang enggak Anda dukung menang. Tetap aja kita haleluya. Karena semuanya itu ada kehendak Tuhan. Itu enggak rela muka Anda. Saya kira kita sehati milih seseorang ya. Gak perlu sebut namanya ya. Dan nyambung ya. Tapi kalau akhirnya gak menang dia. Ya berarti ada maksud Tuhan supaya gerejanya makin bergantung kepada Tuhan. Ya gak ada sama saya. Siapapun menang gak pernah terganggu pengharapan saya. Karena pengharapan saya gak terletak pada presiden. Pengharapan saya terletak pada Tuhan Yesus. Jangan goyah. Tuhan bilang sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Di tengah kesulitan yang bagaimanapun. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau. Yang kita dukung menang. Jangan euforia berkelebihan. Karena dia paling 5 tahun setelah itu gak bisa lagi kepilih. Kalau yang kita dukung gak menang. Jangan ketakutan. Karena yang jahat bagaimanapun gak bisa memisahkan kita dengan Tuhan Yesus. Ini supaya kita bersandar sama Tuhannya jangan 95%. 100%. Tuhan aku rindu calon presiden ikuinlah menang Tuhan. Tetap saya serukan kehendak mulai jadi Tuhan. Tetap saya serukan. Kayaknya gak rela wajah Anda ini. Ya karena Tuhan lah yang jadi. Karena pemerintahan itu Tuhan yang menetapkan bukan kita. Ada beberapa teman ketika pilkada di DKI. Kalah siapa itu? Saya batuk. Kalah dia. Banyak yang gak move on. Tetap dendam dan sakit hati. Saya bilang jangan. Kalau memang harus wanabut yang menang ya silakanlah. Ya kita gak bisa. Ketawa Anda ini gak enak banget. Ya ada otoritas Tuhan di situ. Kenapa kejadian yang menghilangkan sukacitaku? Yang menghilangkan sukacitaku. Kalau roh Allah undur dari aku. Itu hilang sukacitaku. Masa Wan Abud yang bisa menghilangkan sukacitaku? Berbobot banget dia. Enggak. Sukacitaku enggak bisa hilang oleh siapapun kecuali Tuhan. Makanya mengucap syukurlah dalam
Bohong loh. Kadang-kadang teori kita nih. Bertobatlah kita semua. Silakan berdoa. Tapi apa? Kehendak Tuhan yang jadi. Ayat 15 sama-sama kita baca. Ayat 15 sama-sama kita baca. Ini prinsip Kristiani. Ayat 15 sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Karena apa? Kita ini kepunyaan Tuhan. Milikilah tingkat penyerahan total. Pak Pendeta, kalau sulit itu bukan kehendak Tuhan. Siapa bilang? Halo, rata-rata murid Yesus dalam Alkitab matinya mengalami pembunuhan. Kecuali 2 orang. Siapa 2 orang? Pertama, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot nggak dibunuh, tapi main ayunan tali di leher. Nyambung nggak? Yang kedua, Yohanes, dia dibuang ke Pulau Patmos. Petrus, Yakobus dan kawan-kawan rata-rata dibunuh. Janganlah kita cari kenyamanan di bumi ini sepanjang kita melakukan kehendak Tuhan. Sebenarnya kamu harus, kalau kata harus berarti ini prinsip. Gak ada pilihan lain. Ini prinsip, ini serius. Jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup ini dan berbuat ini dan itu. Itu keren. Saya dari rumah saya ke bandara itu udah paling cepat 1 jam 20 menit. Paling cepat 1 jam 20 menit. Maka dari rumah saya siapkan 2 jam. Supaya mengatasi insiden. Begitu berjalan rupanya ada mobil tangki misalnya terbalik, kebakar, kehambat, ketinggalan pesawat. Ya saya gak terlalu gelisah. Ya gimana? Pokoknya bagian saya buatkan maksimal. 1 jam 20 menit saya siapkan 2 jam. Kalau terlambat dari bandara gak panik saya. Berarti ada kehendak Tuhan. Jangan dari rumah ke bandara 1 jam 20 menit. Anda buat perjalanan 50 menit. Terlambat, udah kehendak Tuhan. Enggak, itu bodoh. Itu bodoh. Ini penting. Saudara, kita harus bagian kita kerjakan. Di atas segala-galanya kita serahkan sama Tuhan. Supaya ada roh penaklukan diri dalam pimpinan Tuhan. Ini serius. Sebenarnya kamu harus berkata. Kalau harus berarti prinsip. Jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kita serahkan dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan suami istri adalah satu. Kehendak Tuhan suami mengasihi istri. Kehendak Tuhan istri tunduk pada suami. Jangan lawan. Itu pasti Anda hidup dalam pertolongan Tuhan. Kehendak Tuhan Anda ke gereja. Kehendak Tuhan Anda melayani. Kehendak Tuhan Anda memberikan perpuluhan. Kehendak Tuhan Anda pergi beritakan Injil. Semua perintah Tuhan itu representatif kehendak Tuhan. Jangan lawan. Kalau itu, maka apa akibatnya? Hanya orang hidup dalam perencanaan Tuhan baru boleh menikmati pencobaan yang kau alami gak pernah melampaui kekuatanmu. Kalau kau di luar kehendak Tuhan, jangan pakai ayat itu. Hanya dalam hidup, dalam rencana Tuhan, kita tunduk kepada rencananya, maka kita dapat menggenapi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Segala sesuatu mendatangkan kebajikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Bersama dengan Allah kita cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Pasti ada keteladanan hidup bagi orang yang hidup dalam kehendak Tuhan. Itulah ibadah yang bagus. Ayat 16. Apa yang terjadi ayat 16? Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kalau dalam bahasa aslinya itu strike. Langsung salah. Ini serius. Sakit kanker gak serius. Maafkan saya, maafkan saya. Maafkan saya. Kalau anakmu cacat fisik gak serius, itu hal lahiriah. Kalau anakmu bisa membentak mamanya, bisa membentak papanya, itu lebih serius daripada cacat fisik. Catat baik-baik.
Jangan minder kalau anakmu kakinya sebelah beda, kecil sebelah. Jangan minder kalau anakmu sumbing. Minderlah kalau anakmu suka ngelawan. Karena lebih serius ngelawan orang tua daripada cacat fisik. Tapi karena kita dalamnya nggak berubah, seringkali kita nggak melihat sesuatu itu secara kacamata Tuhan. Selalu kita pakai cara manusia, ya gagal. Penutup ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik. Dalam konteks ini apa? Berbuat baik itu hidup dalam rencana Tuhan dalam kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, kehidupan dalam pekerjaan, kehidupan dalam bergereja, kehidupan dalam bermasyarakat, kehidupan dalam bernegara. Kalau kau tahu bagaimana kau berbuat baik, tapi kau juga nggak melakukan, kau berdosa. Standar Kristen itu di atas rata-rata. Maafkan saya. Agama tetangga punya prinsip apa? Kalau niat berbuat baik sudah ada pahalanya. Yang penting niat. Itu agama tetangga. Kalau niat berbuat baik sudah ada pahalanya, sudah niat. Kalau niat berbuat jahat, belum jahat, itu masih niat. Orang Kristen tidak. Niat berbuat jahat sudah dosa. Niat berbuat jahat sudah dosa. Niat berbuat baik nggak melakukan juga dosa. Standar Kristen itu di atas rata-rata. Wajar, karena apa? Allah menyertai kita. Siapa senang tentang bola kaki? Kalau ada di sini misalnya ada di sini jauh lebih muda dari saya. Misalnya, umur saya 60 tahun ke atas. Kalau ada umur 30 di sini atau 40, Anda jago main bola. Ajak 2 orang pemain PSSI, lawan kami bertiga. Catat baik-baik, beruntung Anda kalah 10-0 lawan kami. Loh kok bisa? Iya. Loh saya lebih muda dari Bapak? Iya. Saya 2 teman saya PSSI? Iya. Loh kok bisa beruntung kami kalah 10-0? Iya. Kalau saya disertai Lionel Messi dan Ronaldo. Nyambung gak sih? Yang gak nyambung emang gue pikirin. Saya disertai Lionel Messi, pemenang piala 5 d'Or, itu piala FIFA. Ronaldo juga menang 5 juara pemain terbaik dunia. Dua-duanya 5 kali. Kalau saya sertai dia, beruntung Anda kalah 10-0. Kenapa analogi ini gak kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita bukan disertai Lionel Messi, kita bukan disertai Ronaldo, kita disertai Allah yang hidup. Tepuk tangan yang keras. Harus punya keunggulan dong dalam keteladanan. Sabar kita di atas rata-rata lah. Kekudusan kita di atas rata-rata. Rendah hati kita di atas rata-rata. Suka berkorban kita di atas rata-rata. Maka wajar kehidupan orang percaya di bawah rencana Allah pasti menjadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca orang. Sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus satu-satunya Tuhan. Maka wajar gereja ini kalau jemaatnya mau tunduk dalam rencana Allah, maka wajar Anda jadi kesaksian, maka wajar gereja ini makin lama makin penuh, makin lama makin penuh. Karena kita punya keteladanan hidup di atas rata-rata, itu lebih mujizat daripada sakit sembuh. Yang setuju katakan amin. Bangkit berdiri, tepuk tangan lebih keras lagi di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita renungkan firman ini. Jika ada dosa dan kejahatan kita ditegur, mintalah ampun kepada Tuhan. Jika ada paradigma kita, tata nilai kita, mindset kita masih sama dengan dunia ini, mintalah ampun kepada Tuhan. Kalau luar kita, dalam ibadah kita, kita rohani, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita jauh daripada kebenaran, mintalah ampun kepada Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dan
dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Mari angkat tangan kananmu, katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau seperti-Mu Yesus, oh, ku amin, 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 amin. Katakan dengan iman, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Di mana 2-3 orang sepakat dalam nama Yesus, di situ Dia ada. Katakan amin. Tiba saatnya kita mempertanggungjawabkan kebenaran ini. Bukan kebetulan kita malam ini hadir di tempat ini. Karena Tuhan percaya persis, kau akan menerima kebenaran dengan lembut, kau siap berubah, dan kau siap menerapkan kebenaran ini dalam kehidupanmu sehari-hari. Yang setuju katakan amin. Yang setuju angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Bapa kami di surga, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Statement tangan kami terangkat mengakui kebenaran firman-Mu adalah kebenaran yang absolut. Kami hanya mau hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, jika ada dosa dan kejahatan kami ditegur secara langsung atau tidak langsung, ampuni kami Tuhan. Jika paradigma kami, cara sudut pandang kami, tata nilai kami belum mau mengakui, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan bila jatuh dalam berbagai-bagai tantangan, kesulitan, pencobaan. Ubahkan paradigma kami Tuhan. Ubahkan tata nilai kami. Sehingga karakter kami juga berubah Tuhan. Dalam nama Yesus, kesulitan, situasi, kondisi tidak boleh jadi Tuhan atas kami. Sehingga tidak boleh mengendalikan pikiran kami, mengambil pikiran suasana hati kami dalam nama Yesus. Hanya Tuhan yang bisa mengendalikan pikiran kami, suasana hati kami. Sehingga apapun kesulitan yang kami hadapi, bukan tanpa alasan Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Bawa kami Tuhan untuk merendahkan hati, takluk di bawah rencana-Mu, tunduk kepada perintah-Mu, mentaati kebenaran-Mu Tuhan. Walaupun tidak sedikit harga yang harus dibayar,
ada unsur sangkali diri dan pukul salib. Pimpin kami militan dalam penundukan. Sehingga kami boleh menikmati segala perkara dapat kami tanggung dalam Engkau yang memberikan kekuatan. Sehingga setiap jemaatmu dapat menikmati pencobaan-pencobaan yang mereka alami tidak pernah melampaui kekuatan mereka. Sehingga mereka dapat menikmati segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Bahkan mereka boleh menikmati bersama dengan Allah. Setiap kami cakap melakukan perkara-perkara yang besar ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami bertanggung jawab menjadi kesaksian dalam susah maupun senang, dalam kesulitan maupun dalam ketenangan. Tolong kami karena Allah kami lebih besar daripada masalah kami. Allah kami lebih besar daripada dunia ini. Allah kami lebih besar daripada kuasa-kuasa roh jahat, pengudara, setan-setan, apapun namanya. Sehingga setiap kami Tuhan, bukan saja Kau buat jadi pemenang,